hari ini Jurnal Jogja tanggal 5 atau 6 April ya? 6 kali. Kami keluar untuk 3 April please. 3 April. Akhirnya tanggal 5 ya maklum. Kok udah tanggal 6 cepet banget. Cepet banget ya. Tanggal 3 April kita keluar untuk ngevaksin kucing. Jadi apakah ngevaksin kucing itu penting? Ya penting, karena kalau nggak divaksin khawatirnya jadi sakit dan mengeluarkan biaya yang lebih banyak lagi. Jadi kondisi jalannya di ini daerah mana ya? Stadion apa? Mandala Krida masih ya sepi lah, relatif sepi dibanding biasanya. Ini padahal jam pulang kantor ya. Iya, 3:30. Jadi di Jogja sudah secara teratur ada mobil yang berkeliling untuk pakai halo-halo itu loh. Sosialisasi. Untuk ngasih tahu physical distancing, nggak pegang sembarangan, nggak usah ada arisan, sholat Jumat ditiadakan, nggak usah apalagi ya, nggak usah ikut senam massal dan lain sebagainya. Kayak gitu sih. Wah, ini kok ada Citranet kayak iklan. Terus ini semprot. Oh iya, kalau di berapa kali? Rumah kita udah 3 kali ya. Iya, kalau di klaster kami itu per 2 hari atau per 3 hari ada semprot disinfektan. Lumayan lah untuk memberi rasa lebih aman. Ini ke sana Lempuyangan. Bioskop tutup ya? Bioskop kalau berdasar informasi dari dokumen Parekraf itu tutup. Jogja, Surabaya, Jakarta, Bandung kalau nggak salah ya. Di dokumen Parekraf nanti dokumennya, linknya akan ini aku kasih linknya di kolom deskripsi. Masuk ke channel Telegram kami nanti. Ada filenya di situ. Itu tutup. Jadi kasihan juga sih tutup. Lagian juga siapa yang mau nonton kan? Kemarin masih nonton. Siapa? Waktu awal-awal corona. Enggak lah, enggak pernah kita. Itu sebelum corona apa? Sebelum pengumuman Pak Jokowi. Tapi di bioskop udah ada sosialisasi tentang. Masa udah ada? Udah ada yang Pak Jokowi. Oh, yang ini apa namanya? Yang CGV itu menyemprot. Kok CGV sih? XX1 itu menyemprot area-areanya dengan disinfektan rutin kayak gitu. Itu sebelum Pak Jokowi mengumuman. Iya, tapi maksudnya udah mulai ada kasus itu kayak gitu. Cuman sudah ada kasus corona, cuman belum diumumkan di Indonesia kayak ya Singapura udah. Oh gitu. Iya, kalau gitu. Nah, sebenarnya aku tahu corona itu udah sejak Desember karena kan aku rutin ngelihat berita ekonomi dunia itu sejak Desember, tapi kesalahanku adalah nggak membuat skenario kalau corona akan ke Indonesia. Di situ salahku. Karena aku anggapnya jauh. Karena banyak orang masih percaya diri ya. Iya, satu itu. Yang kedua, yang pertama adalah di masyarakat di Indonesia khususnya para pejabat itu sepertinya belum ancang-ancang bahwa corona akan masuk, ada kemungkinan corona akan masuk, itu nggak ada. Jadi aku juga merasa aman dengan bisnisku. Malah sempat dijadiin bercanda nggak sih? Iya, ya itu inilah. Waktu dulu lah ya. Waktu dulu. Nah kayak gitu, sebenarnya aku udah tahu dari Desember itu, ada di Wuhan ada ini nih, wah kasihan ya gitu doang. Tapi aku nggak bikin skenario dampaknya kalau ke Indonesia, ke ekonomi Indonesia seperti apa, ke industri seperti apa, dan lain sebagainya. Itu kesalahanku lah. Jadi next time kalau ada kejadian di dunia yang kira-kira akan bisa dampaknya nyampe ke Indonesia, itu kita udah antisipasi dulu. Karena biasanya kan butuh waktu nyampe dampaknya ke Indonesia itu kan 2, 3, 4 bulan, 6 bulan kayak gitu. Jadi kita harusnya udah siap-siap dulu. Ya itu kesalahanku sih. Kedepannya lebih sensitif lagi terhadap kejadian
kejadian-kejadian. Cuman corona ini kan setelah sekian tahun nggak ada wabah, Ada sampai wabah, akhirnya 2015. ya maksudnya wabah yang luar biasa. Kan sebelumnya kan SARS, Iya, Ebola. terus Ebola itu kan nggak nyampe Indonesia. Nggak Kalaupun nyampe. ada, SARS itu kan cuman beberapa orang aja yang terjangkit dan akhirnya sembuh kan. Nggak tahu aku kalau belum SARS pelajari. sempet kok masuk Di dan Indonesia maksudnya? sempet Oh. masuk. Cuman ya nggak ini nggak boom di Indonesia karena kan Singapura ya SARS paling ramai waktu itu ya. Nggak tahu. Aku nggak Maksudnya yang paling deket sama kita itu kayaknya Singapura. Heeh. Oh iya. Nah makanya pikir kita juga, wah Indonesia kan orangnya kuat-kuat ya, ngerti kan meme-meme itu kayak gitu. Nah kita juga akhirnya kemakan konstruksinya itu ya. Oh ini kita mah kuat kalau corona ya gitu. Ya sebagai masyarakat awam mungkin ada yang terpengaruh oleh narasi itu ya. Bisa jadi sih. Jadi kondisinya di Desember bisnisku tuh bagus banget, Januari bagus banget, Februari bagus tapi profitnya kecil. Jadi aku pikir ada apa ya? Nah saat Februari performa bisnisku itu nggak rugi, untung. Ini yang keliru apa marketingnya atau pelayanannya atau trust issue atau apa ya gitu. Nah ternyata aku baru sadar, oh ternyata kondisi ekonomi makronya yang bermasalah, bukan bisnisnya, bukan timku yang bermasalah. Kayak gitu. Jadi ibarat kata seorang leader, aku tuh telat merespon. Pelajaran berharga banget. Harusnya gini nih, saat kita tahu nih, kalau pikiranku sekarang ya, saat Desember aku terima berita itu Wuhan, nah kita udah harus shifting ke industri lain. Existing bisnis kita tetap ada, tapi kita udah harusnya bersiap-siap memasuki industri lain. Diversifikasi mengikuti proyeksi kira-kira industri apa yang akan melejit saat wabah penyakit muncul. Bener kita mau payung nggak? Nggak tahu, nggak kan keluarin maksudnya. Nah kayak gitu, cemerlang ya idenya. Iya, kalau udah kejadian baru cemerlang. Kalau nggak kejadian, sebelum kejadian mah nggak kepikiran. Jadi kalau apa ya, teman-teman UMKM sama seperti saya mengalami kesulitan sales dan lain sebagainya, ya itu wajar, nggak ada yang keliru, ya sudah, alam lah, faktor alam. Bagaimana caranya survive? Ya itu bergantung bisnis masing-masing ya. Beruntung kalau teman-teman punya dana cadangan sampai let's say 6 sampai 12 bulan ke depan. Itu beruntung banget. Artinya manajemen keuangan teman-teman selama ini sudah rapi, sudah mencadangkan rencana apabila terjadi gejolak di industri tersebut. Nah, bagi yang teman-teman nggak punya dana cadangan, itu benar-benar pasti insya Allah 99% pusing. Itu bakal pusing karena kan fixed cost jalan, terus karyawan juga gajinya harus jalan, internet jalan, listrik jalan, biayanya kan gitu. Kemudian di seluruh dunia yang terdampak COVID ini sedang mengurangi karyawan, 2 merumahkan. Bahkan di British Airlines itu sekitar info terakhir 36.000 karyawannya ditangguhkan. Bayangin 36.000, sekelas British Airlines di Inggris, negara yang kuat ekonominya, dia ambruk, kasarannya ya ambruk, merumahkan atau menangguhkan 36.000 karyawannya. Wow, itu di Inggris sana. Jadi apakah akan terjadi resesi? Aku benar-benar nggak tahu akan terjadi resesi atau enggak, karena aku bukan ekonom handal. Aku sekedar pebisnis yang ya perlu MKM, yang kuliah
juga sih. kuliah manajemen ekonomi gitu. Cuma waktu dulu nggak ngerti ilmunya buat apa sih, kayak nggak guna. Nggak kayak gitu. Tapi kalaupun terjadi resesi ya kita anggap aja skenario terburuknya akan terjadi resesi sampai let's say sampai akhir tahun. Ya kita siapin